Oleh karena itu kita mesti harus melihat bahwa siapapun berbuat jahat, posisikan dia sebagai orang jahat dan harus diselesaikan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya. Dan upaya untuk mendorong agar yang pertama peluang orang berbuat jahat itu menjadi lebih sulit. Ditambah lagi dengan ketika dia berbuat jahat, dia akan segera mendapatkan sanksi ataupun mendapatkan penindakan yang semestinya. Saya kira orang nggak berani berbuat jahat. Nah, tapi sekarang yang lagi rame kan tersangka yang masih di luar negeri, disebut sebagai orang yang sangat kuat, tapi di era sekarang tersangka juga, meskipun kita belum tahu ininya. Bagaimana dia memanggilnya dia ke sini, Pak? Gimana, Bang Nobel? Urusannya minyak lah pokoknya. Urusannya minyak lah ini. Gini, mestinya begini. Perkaranya kan melibatkan beberapa orang. Oke. Fakta perbuatan yang sudah ada, ajukan di pengadilan dulu. Agar terlihat sebetulnya perkaranya sekuat apa. Setelah itu paralel bersamaan dengan itu, siapapun yang ada perlu dihadirkan, kita negara bisa mempunyai kemampuan untuk menghadirkan. Harusnya begitu. Iya, mestinya. Nah, tapi perkara yang sudah ada mesti berjalan dulu untuk dilihat sebetulnya faktanya benar apa enggak. Kejahatannya seperti apa, biar publik juga paham. Dan sekarang memang belum masuk pengadilan, Mas. Iya. Jadi itu dulu yang digelar ya, meskipun yang kan bersangkutan perkaranya sudah ada kan orang-orang yang tersangka lainnya. Yang ada dijalankan dulu kan ketahuan nanti. Sambil nanti siapa kan saya katakan tadi bahwa yang disebut pelaku kan ada beberapa jenis. Kadangkala ada pelaku yang melakukan sebagai operator atau tindakan awal gitu ya. Dan ada aktor intelektual. Nah ini. Mestinya itu ada strategi untuk bagaimana cara menanganinya. Dan kalau ada pihak yang di atasnya yang belum tertangani, yang di bawah mesti jelas dulu agar kita tahu nanti langkah berikutnya akan seperti apa. Jadi kita tidak hanya berwacana, tapi bagaimana penindakan itu dilakukan dengan segera. Salah satunya dengan segera menggelar persidangan di kasus ini gitu ya. Betul. Kalau nggak digelar-gelar berarti karena memang kalau ini berlaku untuk semua perkara ya. Iya. Apapun perkaranya mesti begitu. Karena dalam film-film yang kriminal itu, penjahat, kriminal gitu, intelektual aktor itu kan memang kalau tersentuh itu prestasi luar biasa. Tapi biasanya nggak tersentuh, Bang. Kan biasanya gitu. Misalnya gerbong mafia. Belum luar biasa. Nah, itu makanya. kita sering bicara mafia migas. Waktu itu zaman Pak Jokowi kan dibentuk tuh Satgas Anti Mafia Migas. Begitu hasilnya sudah ditemukan, Satgasnya malah dibubarin. Dan mafianya juga tidak ditangkap. Sampai sekarang kita belum pernah tahu mana yang namanya mafia migas itu. Iya. Jadi nggak pernah kelihatan gitu. Jadi kita merasa ini pemberantasan korupsi ini sebenarnya serius atau enggak sih negara? Iya. Kalau Bang Novel merasakan hal yang sama nggak sama kita dan para netizen yang udah kayaknya udah lose hope gitu dengan situasi kita sekarang? Iya. Saya juga memahami mestinya hal itu yang dijadikan prioritas ya. Menangani perkara mesti tuntas. Siapapun yang terlibat ditangani. Memang contohnya masalah mafia migas ini kan banyak tuh fakta-fakta yang diungkap di media sekalipun, tapi kita belum menemukan pengungkapan yang tuntas ya. Walaupun memang nggak mudah ya. Kenapa? Karena biasanya mafia migas ini lintas jurisdiksi di beberapa negara itu. Pastinya nggak mudah tuh. Tapi terlepas dari kesulitannya, upaya itu mesti harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi dan menyeluruh. Karena ada juga beberapa pembahasan di beberapa media ternyata yang terlibat itu banyak sektor, tapi yang ditindak hanya satu area. Gitu kan nggak benar juga. Penindakan harus dilakukan dengan jujur, dengan objektif. Tapi sebenarnya mampu kita. Harus mampu. Kita itu banyak. Mampu kita. Kita punya banyak orang yang punya keahlian dan keahlian untuk sebagai investigator atau penegak hukum atau jaksa penuntut ya. Itu kita nggak kalah sama negara-negara lain. Dan kita orang-orangnya hebat-hebat. Ya, saksikan perbincangan selengkapnya Wakil Kepala Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara yang juga mantan penyidik KPK Novel Baswedan bersama jurnalis senior Sindo News Pung Purwanto dan Gaib Maruto Sigit di kanal YouTube Sindo News. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus korupsi pengadaan laptop periode 2029-2022.
Sidang perdana gugatan pra-peradilan terkait kasus tersangka yang diajukan Nadiem Makarim digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya, pihak Nadiem menyebut penetapan tersangka tidak memenuhi syarat minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup. Salah satunya berupa audit kerugian negara dari BPK. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan siap hadir dalam sidang pra-peradilan tersebut dan menjamin prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan berlaku. Dugaan korupsi yang menjerat Nadiem Makarim bermula usai rangkaian pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Kerugian atas kasus tersebut ditaksir menembus 2 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Mantan Mendikbudristek ini langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan selama 9 jam. Penetapan ini usai Kejagung menemukan alat bukti yang cukup. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem Makarim menegaskan dirinya bekerja atas dasar integritas dan kejujuran. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Insya Allah. Pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019 akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nadiem langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Menurut Kejagung, kerugian negara ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya terseret dalam kasus dugaan korupsi, pengadaan laptop Chromebook yang disidik Kejaksaan Agung, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim juga menjadi saksi terkait kasus pengadaan Google Cloud yang diselidiki KPK. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat dirinya menjabat sebagai Menteri periode 2019-2022. Penelusuran Kejaksaan Agung berlanjut usai penggeledahan kantor Gotoh yang didirikan oleh Nadiem. Dalam penggeledahan ditemukan informasi terkait kasus yang diduga bermuara pada Nadiem Makarim. Jejak Nadiem dalam kasus ini sebelumnya tercium sejak Kejaksaan Agung memeriksa 3 orang mantan staf khususnya, yakni Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Kerugian negara akibat kasus pengadaan laptop ini mencapai 9,9 triliun rupiah. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang disidik Kejaksaan Agung, Nadiem Makarim juga menjadi saksi terkait pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek yang diselidik KPK. Dalam kasus ini, Nadiem pun telah diperiksa pada 7 Agustus lalu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut kasus terjadi saat COVID-19 lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.